Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru MTS IN Kota Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini kita akan membahas mengenai tata tertib yang ada di MTS IN Kota Pekalongan. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah profil saya. Nama saya adalah Atika Destiana, biasanya dipanggil Bu Atika. Alamat saya di Pisma Berlian, Podo Kedunguni. Saya mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling. Oke, lanjut ya. Mari kita masuk ke dalam materi tata tertib peserta didik MTS IN Banyurip Ageng Kota Pekalongan. Nah, dimulai dari pendahuluan. Yang pertama, diharapkan setiap siswa MTS IN Banyurip Ageng itu menjadi siswa muslim yang taat menjalankan syariat Islam dan berpedoman kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, diharuskan bagi setiap siswa MTS IN Banyurip Ageng untuk yang pertama, memelihara ukhuwah Islamiyah, saling tolong-menolong, saling membantu sesama muslim, baik di madrasah maupun di luar madrasah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada bapak ibu guru. Yang keempat, menghindari tindakan negatif yang dapat menimbulkan perselisihan dengan siapapun. Yang kelima, rajin, jujur, dan memegang amanat dalam segala hal. Entah itu di lingkungan madrasah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keenam, menjunjung tinggi ajaran Islam, martabat bangsa dan negara, serta menjaga nama baik madrasah, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, ini adalah poin penting. Ya, selama di madrasah, anak-anak semuanya harus berbahasa Indonesia yang baik atau berbahasa Jawa yang benar. Oke, lanjut. Kita masuk materi mengenai seragam sekolah. Ya, di sini Bu Atika akan menjelaskan seragam sekolah yang akan dipakai nanti pada saat masuk sekolah. Hari Sabtu, itu yang benar adalah hari Sabtu memakai seragam ma'arif. Seragam ma'arif itu batik ya, dan memakai kaos kaki putih. Hari Ahad yang betul adalah seragamnya kotak, kaos kakinya sama, kaos kaki putih. Hari Senin dan Selasa memakai seragam OSIS. Seragam OSIS itu atasnya putih, bawahnya biru. Kaos kakinya sama, warnanya putih. Hari Rabu dan Kamis seragam pramuka, wajib memakai hasduk dan berkaos kaki hitam. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Siswa putra wajib memakai peci. Bajunya harus dimasukkan dan memakai ikat pinggang. Siswa putri memakai kerudung segitiga. Dan yang keempat, ini poin penting ya. Memakai sepatu warna hitam dan harus memakai kaos kaki sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh pakai kaos kaki warna selain putih ataupun hitam. Kuning, biru, merah itu tidak boleh. Lanjut. Nah, ini adalah contoh seragam hari Sabtu, seragam ma'arif. Yang laki-laki batiknya untuk atasan dan yang perempuan juga untuk atasan. Ini contohnya ya. Terus ini contoh seragam hari Ahad. Memakai seragam kotak. Bisa dilihat. Lanjut ya. Nah, ini seragam OSIS. Seragam OSIS bawahnya biru, atasnya putih. Terus untuk bed nama yang perempuan itu bisa ditempel atau dijahit di jilbab. Yang laki-laki bisa dijahit di baju sebelah kanan. Yang sebelah kiri untuk menempel atau menjahit bendera merah putih. Dan di saku itu untuk menempel bed OSIS. Lalu
Di tangan sebelah kanan itu untuk menempel bed kelas. Lanjut, ini seragam hari Senin dan Selasa. Aduh, kok salah? Maaf, maksudnya ini untuk seragam hari Rabu dan Kamis. Maaf ya, ada kesalahan penulisan. Nah, jadi ini kalau kalian pakai seragam pramuka itu wajib menggunakan hasduk, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan menggunakan kaos kaki warna hitam. Diingat ya, kalau hari Rabu dan Kamis kaos kakinya warna hitam karena memakai seragam pramuka. Lanjut, nah ini ketentuan seragam. Untuk yang putra, celananya panjang model standar, lurus ya, lurus biasa, tidak boleh model pensil, itu nggak boleh. Terus yang kedua, tidak diperbolehkan memakai celana jeans atau celana cutbray, ini jelas nggak boleh. Yang ketiga, bajunya model hem biasa, nggak boleh terlalu ketat. Ya, jadi kalau terlalu ketat pun nanti kan itu pasti nggak nyaman. Yang putri, rok atau bawahannya model standar atau biasa, tidak boleh terlalu ketat, apalagi ada belahannya, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, nah ini poin penting bagi siswa putri, panjang rok harus semata kaki, nggak boleh di atas mata kaki atau cingkrang, nggak boleh ya kalau cingkrang. Jadi nanti kalau mau ke penjahit, pas jahitin baju bilang sama penjahitnya kalau roknya itu harus semata kaki, nggak boleh cingkrang. Lalu yang ketiga, bajunya model biasa dan tidak boleh ketat. Oke, paham ya? Lanjut, nah ini untuk waktu masuk jam pelajaran. Bel masuknya itu pukul 06.55 waktu Indonesia bagian Barat. Gerbang ditutup jam 7 dan dibuka lagi jam 7.15. Jadi kalau kalian datangnya lebih dari jam 7.15 menit, berarti kalian sudah termasuk siswa terlambat. Nah, bagi siswa yang terlambat diperbolehkan masuknya nanti kalau sudah jam ketiga. Nanti kalau terlambat kalian akan ada hukumannya. Hukumannya itu ya nanti. Ya. Terus yang ketiga, oh iya maaf, selain ada hukumannya juga nanti akan ada poin bagi siswa yang terlambat. Jadi diusahakan kalau pas berangkat sekolah itu jangan mepet apalagi sampai terlambat. Jangan ya, dibiasakan untuk berangkat lebih pagi atau lebih awal. Lalu jam pelajaran dimulai pukul 7 sampai selesai. Setiap hari semua siswa membaca doa surat Yasin di dalam kelas, kecuali hari Kamis. Biasanya hari Kamis itu ada apel dan doa bersama, dipimpin oleh siswa. Nah, nanti siswa tersebut ditunjuk secara bergilir. Misalnya dari kelas 7A siapa, 7B siapa, dan seterusnya. Yang terakhir, nah ini siswa datang maksimal 5 menit sebelum apel doa dimulai. Jadi dibiasakan ya, kalau berangkat sekolah itu jangan terlambat. Oke, lanjut. Nah, ini ketertiban kelas. Bu Atika bacakan. Yang pertama, setelah apel atau doa bersama, siswa masuk kelas masing-masing dan menunggu kehadiran Bapak Ibu guru. Kalau sudah bel, itu jangan keluyuran, tetap di dalam kelas sambil menunggu Bapak Ibu guru masuk ke kelas. Yang kedua, setiap guru masuk, semua siswa harus memberi salam yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, setiap pergantian pelajaran, papan tulis dan alat pelajaran yang lain harus sudah dipersiapkan oleh regu piket masing-masing. Jadi misalkan jam pertama itu kok nulis banyak, papan tulisnya penuh. Nah, nanti pas pergantian pelajaran, yang piket itu wajib menghapus tulisan yang ada di papan tulis, biar nanti pas mulai pelajaran berikutnya sudah siap untuk digunakan. Terus, jika ada pelajaran kosong karena guru berhalangan hadir, siswa tidak boleh keluar kelas.
Dan ketua kelas harus menghubungi guru piket atau kepala madrasah untuk meminta tugas yang dititipkan oleh guru yang berhalangan hadir tadi. Ya, paham ya? Terus yang kelima, pada waktu jam istirahat siswa dilarang keluar lingkungan madrasah. Yang keenam, setelah selesai mengikuti jam ke-8, siswa diharuskan mengikuti sholat jamaah di masjid. Lanjut, presensi siswa. Yang pertama, siswa tidak masuk sekolah harus memberikan surat izin dengan ditandatangani oleh orang tua maupun wali. Yang kedua, apabila di hari pas kalian gak masuk, orang tua kalian gak bisa mengantar surat, nah orang tua kalian boleh izin lewat WA sama wali kelas. Tetapi nanti pas kalian masuk itu surat izinnya harus disusulkan. Karena kalau tidak disusulkan, maka pas kemarin gak berangkat akan dianggap alpa, masuk tanpa keterangan. Paham ya? Terus yang ketiga, siswa yang tidak masuk selama lebih dari 1 minggu tanpa keterangan, maka orang tua akan mendapat surat peringatan dari madrasah. Jika peringatan tersebut tidak diperhatikan, siswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari madrasah atau dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Dan yang ketiga, presensi kehadiran itu tidak boleh kurang dari 80%. Jadi maksimal kalian gak berangkat tanpa keterangan itu 12 kali. Tetapi jangan dijadikan alasan ya. Walaupun ada kesempatan boleh gak masuk tanpa alpa, lebih baik kita sekolah terus, kalian sekolah terus. Karena kalau kelamaan gak masuk itu nanti yang rugi kalian sendiri. Nah, ini kewajiban siswa. Didengarkan. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Memberi keterangan izin atau sakit yang berhalangan hadir dari orang tua maupun wali, dokter atau polisi pada saat gak masuk sekolah. Maksudnya gimana? Maksudnya memberi keterangan berhalangan yang sah itu minta tanda tangan orang tua. Kalau misalkan kalian sakit, misalkan di rumah sakit, nah itu nanti boleh minta surat keterangan sakit sama dokternya. Nah nanti ditandatangani sama dokter tersebut. Terus siswa wajib mengikuti upacara bendera dan apel. Siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nggak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolahan. Misalkan di kelas, nyoret-coret meja pakai pulpen atau pakai apa, itu tidak boleh. Siswa wajib menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Ya, ini wajib. Dan yang terakhir, siswa wajib membawa alat-alat dan keperluan belajar masing-masing. Lanjut, ini ada hak siswa. Hak siswa itu apa aja? Nah, yang pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini pasti ya. Terus menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Mendapatkan penghargaan berupa piagam, penghargaan atau uang pembinaan atas prestasi yang dicapai. Terus mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, untuk poin nomor 5 ini nanti hubungannya sama Bu Atika. Lalu yang terakhir, mendapatkan perlindungan selama jam belajar dan penugasan. Lanjut, untuk peraturan khusus. Yang pertama, semua siswa harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Bagi siapapun yang telah melanggar peraturan akan dikenakan poin atau skor. Nanti skornya akan dirinci di akhir slide. Yang kedua,
Pembayaran uang SPP, siswa harus melunasi tiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Diusahakan jangan terlambat, ya, biar tidak keberatan dalam membayar. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran SPP harus lapor kepada kepala madrasah melalui staf tata usaha. Misalkan, orang tua kalian belum punya uang untuk bayar, sudah melewati tanggalnya. Nah, alangkah lebih baiknya orang tua kalian atau kalian itu lapor sama kepala madrasah. Begitu ya. Terus yang keempat, tunggakan SPP 4 bulan berturut-turut akan mendapat teguran dari kepala madrasah atau pengurus madrasah secara tertulis kepada orang tua ataupun wali. Nah, ini yang tadi Bu Atika bilang, ini adalah kredit pelanggaran siswa. Bisa dibaca sendiri. Ada beberapa jenis-jenis pelanggaran dan ada skornya. Nanti kalau sudah masuk sekolah, buku ini akan dicetak, akan ditaruh di kelas masing-masing. Bagi siapapun yang melanggar peraturan yang sudah ada, akan dicatat dan mendapatkan skor sesuai dengan sesuai dengan ketentuannya, gitu ya. Jadi diusahakan nggak usah melanggar. Nah, bisa dibaca sendiri, semua peraturannya sudah tertulis secara jelas. Lanjut ya. Nah, ini ada poin-poin yang paling banyak nih, sampai 100. Biasanya membawa motor ke sekolah atau membawa senjata tajam, mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya semua yang melanggar peraturan itu sudah ada skornya masing-masing. Nah, ini dia sanksi pelanggarannya. Dari skor 20 sampai 29 itu siswa diperingatkan dan membuat surat pernyataan. Lalu skor 30 sampai 59 itu diberi surat panggilan pertama dan pemberitahuan kepada orang tua. Terus skor 60 sampai 99 siswa diberi surat peringatan kedua dan pemanggilan orang tua. Skor 100 sampai 150 pemanggilan orang tua dan skorsing. Selanjutnya 150 ke atas pemanggilan orang tua dan skorsing sampai dengan mohon maaf siswa akan dikeluarkan. Jadi nanti semua skor-skornya akan Bu Atika cetak terus ditaruh di kelas masing-masing. Nah, ini ada sanksi khusus yang akan diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran khusus. Sanksi ini berupa denda sejumlah uang yang digunakan sebagai dana sosial MTS-in. Misalnya merokok, ketahuan merokok, orang tuanya dipanggil, terus dendanya 20.000. Membawa HP dendanya 100.000, membawa sepeda motor dendanya 100.000. Nah, ini yang paling berat, ikut konvoi kelulusan dendanya 1 juta rupiah. Oke, jadi diharapkan semua siswa-siswi MTS-in Kota Pekalongan mematuhi peraturan dan tata tertib yang sudah ada agar terhindar dari angka skor yang terlalu banyak. Nantinya kalau skornya terlalu banyak itu orang tua kalian akan dipanggil dan bisa jadi kalian dikeluarkan dari madrasah. Sekian materi kali ini mengenai tata tertib. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.